Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Berkata Syekh kami Imam Muqbil Al-Wadi'i di dalam kitabnya Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna, di pasal yang ke-18, maka beliau berkata, nataqayyadu fi fahmina li kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bifahmi salafil ummah minal muhaddithin. Maka kita mengikat pemahaman kita kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bifahmi salafi al-ummah minal muhaddithin. Maka inilah perkara yang penting, barakallahu fikum, di mana semua manusia yang mengaku seorang muslim akan semuanya merujuk sumber hukumnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan begitupun dari para da'i yang notabene mendakwahkan ajaran Islam, maka mereka pun semuanya kembali sumber dari dakwah mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka semuanya yang menyeru kepada Islam dan berdakwah kepada Islam akan menjadikan sumber landasan hukum mereka Al-Quran dan Sunnah. Namun di sini menjadi pertanyaan yang besar. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam hadis-hadis iftiraqul ummah, seperti hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan, sataftariku ummati ila 73 firqah kulluha finnari illa wahidah. Faqila man hiya ya Rasulullah, qala ma ana alaihi wa ashabi. Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa kaum muslimin akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk api neraka dan hanya satu yang masuk surga. Dan ditanya, siapa yang masuk surga itu ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Maka yang masuk surga itu hanya kelompok yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan kaum muslimin yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, ternyata mereka akan tersesat dan akan menjadi 72 kelompok yang sesat dan hanya satu yang masuk kepada Islam. Berarti kesimpulannya mereka mempelajari Al-Quran, na'am, menghafal hadis, na'am, bahkan da'i kepada Al-Quran dan hadis, na'am. Namun mereka di api neraka. Mereka tersesat. Mereka mengambil jalan the wrong path, jalan yang salah. Maka apa yang menjadi permasalahan di sini? Di pertanyaan tadi, siapa mereka yang selamat ya Rasulullah? Inilah kunci permasalahan. Maka hadis ini ada da wa dawa.
menyebutkan tentang masalah dan solve problemnya, menyebutkan tentang penyakit dan obatnya. Maka di dalam hadis ini disebutkan kaum muslimin akan terpecah menjadi lebih banyak dari Yahud dan Nasara. Mereka hanya 71 sampai 72, kaum muslimin lebih dari itu 73. Namun semuanya tidak selamat dan hanya satu selamat. Ini khobar tentang problems. Khobar tentang penyakit. Dan khobar tentang obat penawarnya adalah di saat Nabi ditanya siapa mereka yang selamat, ma'ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang mengikuti aku dan para sahabatku dari as-salafus saleh. Lafaz ini meskipun sanadnya dhaif dari Abdurrahman ibn Ziyad al-Ifriqi, namun telah datang syawahid yang lain dari Abi Umamah, dari Anas ibn Malik, dan yang lainnya dengan lafaz al-jamaah, dengan lafaz as-sawadul a'dham. Maka dari sini kita bisa mengambil perhatian yang penting bahwa yang diinginkan dengan permasalahan iftiraqul ummah, umat-umat yang terpecah dan mereka menjadi orang yang salah jalannya dari kaum muslimin, dikarenakan tidak mengikuti jamaah dan tidak mengikuti kelompok yang besar yang hidup di zaman Nabi dari para sahabat dan tabi'i serta itba'ut tabi'in. Maka mereka memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka sendiri, dengan pemahaman kelompok-kelompok mereka sendiri, dengan pemahaman gembong-gembong dari hizb kelompok mereka sendiri. Maka ini sumber dari kesesatan. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, kita berdakwah kepada Al-Quran dan Sunnah itu harus ditakyid. Apa maknanya ditakyid? Kama qala syekhuna, nataqayyadu fi fahmina li kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi fahmi salafil ummah minal muhaddithin. Maknanya kita membatasi Al-Quran dan Sunnah yang kita pelajari dan kita dakwahkan dengan pembatasan harus sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. Faidan manhum as-salafus saleh, siapa mereka para salafus saleh? Maka para salafus saleh adalah mereka orang yang hidup di zaman Nabi, pertama para sahabat. Kemudian siapa lagi? Mereka para muridnya sahabat, tabi'in. Lalu siapa lagi? Mereka muridnya para tabi'in, dinamakan itba'at tabi'in. Maka di sini dinamakan dengan as-salafus saleh dan qurun al-mufaddalah. Maka ini dari jenis siapa mereka as-salafus saleh. Bakia soal pertanyaan, kenapa kita harus memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh? Ini juga pertanyaan yang sangat penting. Maka jawabnya, karena mereka para salafus saleh pertama telah dipuji oleh Allah dari segi akhlak dan dari segi adab mereka, bahwa mereka orang-orang yang tidak dalam keadaan berdusta dan mereka mempunyai amanah dari segi agamanya. Maka di mereka dipuji oleh Allah di Al-Quran, di mana Allah ridho kepada mereka.
di mana Allah berfirman, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'ahum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka bagi mereka para sahabat dipuji oleh Allah dari kelompok muhajirin yang hijrah bersama Nabi dan kelompok ansor yang menerima Nabi dan para sahabatnya di Madinah. Maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah atas yang Allah berikan kepada mereka dari surga kelak yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Maka ini pendalilan pertama bahwa kenapa kita memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh. Pertama, karena mereka di antara salafus saleh para sahabat, Allah telah ridho kepada mereka. Dan yang kedua, mereka para sahabat disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang keluar, Allah keluarkan di hadapan manusia. Maka telah ditafsir oleh Imam Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Makna dari ayat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, antum khairun nas linnas. Bahwa kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang Allah utus untuk manusia semuanya, menjadi suri tauladan bagi manusia semuanya. Maka ini pendalilan dari Al-Quran tentang mereka para sahabat. Adapun mana dalil tentang para tabi'in tadi dan itba'u tabi'in, maka telah datang hadis yang mutawatir yang datang sekitar 16 sahabat. Semuanya menyebutkan khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Bahwa sebaik-baiknya manusia yang ada di muka bumi ini yang hidup bersamaku, maknanya dari para sahabat. Summa alladhina yalunahum, kemudian meninggal aku, kata Nabi, dan menjadi murid para sahabat adalah tabi'i. Kemudian setelah itu meninggal para sahabat, diambil ilmu tabi'i oleh itba'at tabi'in. Maka ini yang diinginkan dengan hum as-salafus saleh. Maka ini alasan yang pertama kenapa kita harus mengambil akidah, fikih, ilmu tafsir dan seluruh perkara-perkara agama dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salafus saleh, karena mereka adalah sebaik-baiknya manusia yang Allah turunkan di muka bumi. Mulai dari sahabat, kemudian tabi'in, kemudian itba'at tabi'in. Hada dalil awal. Dan dalil yang kedua, tasalsul al-ilm baina Rasulillah ila at-tabi'i ila sahabi, wa baina sahabi ila tabi'i, wa baina tabi'i ila itba'at tabi'in. Maka yang kedua, bersambungnya ilmu, di mana ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditransferkan kepada para sahabat, dan para sahabat mentransferkan kepada para tabi'in dan meninggal Nabi, dan para tabi'in mentransferkan ilmu setelah meninggalnya para sahabat kepada itba'at tabi'in. Maka alasan yang kedua ini karena bersambungnya ilmu dari Nabi kepada mereka para salafus saleh, telah datang hadisnya diriwayatkan oleh ashabus sunan dari sahabat Ibni Abbas, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Al-Jami' Sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kata Ibnu Abbas, Nabi bersabda, tasma'un anni wa yasma'u minkum
wa yasma'u mimman sami'a minkum. Entabih ala lafaz. Tasma'un anni, maknanya kalian wahai para sahabat akan mendengar ilmu dariku. Kemudian aku meninggal, yasma'una minkum. Ilmu yang aku berikan kepada kalian para sahabat, yasma'una minkum. Di sana ada kelompok para tabi'in akan mengambil ilmu minkum dari kalian wahai sahabat. Wa yasma'una mimman sami'a minkum, dan setelah kalian juga pada meninggal, yasma'una, akan ada kelompok yang mendengar mimman sami'a minkum, yang mengambil ilmu dari kelompok para tabi'in. Siapa mereka? Itba'at tabi'in. Maka di dalam hadis ini maknanya adalah tasma'un anni wa yasma'una minkum wa yasma'u mimman sami'a minkum. Estafet dari ilmu Nabi kepada para itba'ut tabi'in dari salaf itu bersambung. Nabi berkata kepada para sahabatnya, kalian akan mengambil ilmu dariku, mendengar dariku. Kemudian meninggal Nabi, ilmu ada di para sahabat, kalian akan diambil ilmunya oleh tabi'i. Kemudian meninggal para sahabat, ilmu Islam ada pada tabi'i, dan kalian para tabi'i akan diambil oleh para itba'at tabi'in. Maka ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya ini yang menjadi sumber dari agama Islam, dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu semuanya jalannya bersambung dari Nabi kepada para sahabat, dari sahabat kepada para tabi'in, dan dari para tabi'in kepada itba'at tabi'in. Maka ini alasan yang kedua kenapa kita mengambil pemahaman Al-Quran dan Sunnah ditakyid dengan pemahaman as-salafus saleh, karena mereka ilmunya bersambung kepada Nabi. Dan perkara yang ketiga, telah datang perintah dari Allah untuk mengikuti mereka. Seperti diantaranya Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala menguatkan agar kalian semua mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para salaf.